Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan rangkuman Iqra masuk jilid ke-6. Sini halaman pertama keterangan nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain ini bertemu dengan huruf waw, maka dimasuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Itu hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah pertama huruf waw didengungkan. Contohnya sini min wahidah, langsung nunnya melebur ke wawnya, wawnya didengungkan. Nun sukun ketemu waw. Contohnya yang kemudian awwalidi. Nah, barakallahu fiik. Ini latihan halaman 4 latihan, halaman 5 latihan, halaman 6 sini idgham bi gunnah, berikutnya huruf iya, yaitu nun sukun atau tanwin. Ini fathatain, kasratain, dhammatain ini bertemu dengan huruf iya, didengungkan. Nah, seperti huruf waw. Contohnya ayu sholah mi yauma idin. Mi ditahan ya, iya-nya ditahan. Kemudian halaman 7 masih latihan, halaman 8 latihan, halaman 9 sini ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain ini bertemu dengan huruf ba. Ini berubah menjadi mim. Ini hukumnya iqlab. Nah, didengungkan, nunnya langsung ke huruf ba-nya ya. Mim ba'di. Nah, nurum baiti. Nah, tanwinnya itu berubah dari mim, sama. Dia bibirnya tertutup. Nah, nurum, nah didengungkan. Contohnya abadam bima kafirim bihi awanum baina. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya al-anbiya'u. Nah, yang lainnya sama, didengungkan cara membacanya. Barakallahu fikum. Halaman 10 ini latihan, 11 latihan. Bisa dilihat kembali pada video yang telah lalu. Untuk halaman 13 ini kita masuk yaitu nun sukun atau tanwin. Ini fathah, tain, dhammatain, kasratain ini bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Ini hukum-hukum ikhfa. Hukum ikhfa yaitu dia itu dibaca samar, nunnya dibaca samar dan didengungkan. Nah, di sini huruf pertama yaitu huruf ta. Jadi suara nunnya tidak jelas. Contoh kalau suara nunnya jelas anta, ini suara nunnya jelas, tapi ini disamarkan huruf nunnya. Anta. Nah, anta. Seperti itu suaranya, dengungnya ikhfa, yaitu disamarkan huruf nunnya. Yang contohnya wa antum tutla. Nah, maksudnya huruf yang kedua huruf sa. Huruf sa ini sama, didengungkan, nunnya disamarkan. Nun sukun ketemu sa. Bil unsa. Nah, wa kuntum azwajan salasa. Nah, ini dijelaskan nun ya, azwajan. Nah, tadi didengungkan, masuk sini dengung, kemudian samar suara tanwinnya.
Huruf berikutnya huruf jim. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ini min ju' wa man ja'a musin janafan. Berikutnya huruf dal. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Nun sukun tanwin atau tanwin bertemu huruf dal. Min duniha. Bukan indah. Berikutnya adalah kalimat huruf zal. Huruf zal. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zal. Min dzurriyyah. Min dzurri. Berikutnya huruf yang keenam huruf za. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf za. Unzila in zalaltum. Huruf ke-7 yaitu huruf sin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin. Min ayatin aw nusiha qawlan sadida. Berikutnya yang ke-8 nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shin. Min sya'air. Qulna idzan syatata. Kemudian yang ke-9 huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shad. Untuk huruf shad karena dia huruf isti'la maka ditebalkan suara ikhfa-nya. Tidak seperti huruf-huruf yang lainnya yang tipis. Jadi bacanya mimma sadida. Tadi tidak tipis inso, tapi inso ditebalkan. Contohnya ini juga man salaha min abaihim. Jadi bacanya mau, tidak tipis tapi mauso. Berikutnya huruf dot sama dia istilah ditebalkan suara ikhfa-nya. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf dot ditebalkan suara ikhfa-nya, dengungnya. Wa talhim mawdudah. Tadi tidak tapi mau. Suaranya ditebalkan. Kemudian huruf ta. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta. Sama seperti shad dot ta. Ini ditebalkan suara ikhfa-nya. Fidayatun ta'amu halalau tayyiba. Jadi halalau. Tapi tidak halalan, tapi halalau tayyiba. Ini wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian huruf dha sama huruf isti'la juga ini ditebalkan nun sukun atau tanwin bertemu huruf dha. Diikhfakan, didengungkan, disamarkan nunnya dan ditebalkan dengungnya. Hum yanzuruna tidak ya tapi yanzuruna. Alal araiki yanzurun. Kemudian huruf ke-13. Huruf yang ke-13 nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini dibaca ikhfa, didengungkan, disamarkan huruf tanwin atau nun sukunnya. Wa anfiqu. Kemudian ini bibir tidak menutup ya. Wa amfiku tapi tetap dibuka, kemudian ditentukan wa anfiqu khairan li anfusikum. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini termasuk isti'la. Dia ditebalkan suara ikhfa-nya.
yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf. Min qablikum, tapi mil ditebalkan, dinaikkan lidahnya. Min qablikum bi ayyi dzambin qutilat, min qutilat, minku, tapi minku. Nah. Kemudian huruf yang terakhir ke-15 yaitu huruf kaf. Huruf kaf ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf kaf, maka didengungkan, dibaca samar nunnya atau tanwinnya. Untuk kaf ini langsung masuk ya ke hurufnya. Contoh famangka, mangka, jadi lidah bagian depan tidak membentuk suara juga famangka, tapi famangka langsung masuk ke dekat tenggorokan. Mangka tidak dibaca maka, tapi mangka langsung ke mendekati huruf kafnya, makhrajnya ya. Khairan katsira. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang lainnya dia ikhfa, lidah tetap membentuk huruf nun. Nunnya mendekati huruf nun, lidah bagian depannya itu mendekati huruf nun, sehingga tetap membentuk suara nun tapi dia samar. Sa sama, yang lainnya sama, kecuali huruf kaf dia mendekati tenggorokannya, mendekati huruf kafnya. Mangka. Nah, seperti itu untuk ikhfa. Afwan, ini pembahasan ikhfa lah, lagi pilek ya. Oh, dimaklumi. Kemudian masuk huruf halaman 21. Sini kita sudah dikenalkan dengan tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf, tanda berhenti. Untuk tanda waqaf yang mim dia harus berhenti ya, harus waqaf berhenti. Kemudian yang jim ini lazim, ini jim jais, ini jais boleh berhenti atau terus boleh. Kemudian ini ada qaf lam kili, ini berarti lebih utama. Kemudian yang lam alif ini bukan tempat waqaf, lebih baik ya terus, lebih utamanya terus, tidak berhenti. Kemudian di sini ada shad lam sili, ini dibaca terus, lebih utama. Kemudian di sini ada tanda titik 3. Ini berhenti di salah satu tanda ini. Dia berhenti di sini atau di tengah ini. Boleh. Tapi tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Harus berhenti di salah satu, yang di sebelumnya atau di tengah ini. Nah, barakallahu fikum. Untuk latihan-latihan bisa dilihat kembali pada video yang telah lalu. Kemudian halaman 23 sini diwakafkan suara nun yang ditasdid, kemudian dia diwakafkan berhenti. Ada nun tasdid, dia berhenti. Nah, maka ditekan dan ditahan 2 harokat, dan bacanya ditahan, tidak lahun tapi lahun. Nah, contohnya di sini kita baca 1. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, jadi ada nunnya masih ditahan dulu ya. Lahun. Nah, tidak berhenti lahun tapi lahun. Nah, ada tekanan. Yang lainnya juga sini ini illadzon. Nah, untuk yang selebihnya bisa dilihat kembali pada video yang telah lalu. Kemudian halaman 24 sini ada tanwin, dia kalau berhenti maka dibaca panjang. Ma'an menjadi ma'a. Nah, ini untuk khusus untuk tanwin ya, tidak berlaku pada yang kasrotain. Ini khusus berlaku pada fathatain, tidak untuk kasrotain atau domatain. Khusus yang fathatain. Nah, wadisa'a. Nah,
Ini mad arid lit tanwin, yaitu mad yang menggantikan posisinya tanwin fathatain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian halaman 25 di sini ada huruf yang dia itu yang sukun tapi bukan qalqalah. Dia bukan huruf-huruf qalqalah, cuma dia sukun. Kemudian ini ada waqaf, tanda berhenti juga. Nah, maka untuk taknya karena dia bukan huruf qalqalah, tetap dia mempunyai sifat. Dia sifatnya hamas, mengalir suara nafasnya. Kemudian hanya tetap kita baca namun dengan samar. Makanya ini disebut ikhfa yang lainnya ya. Yaitu hurufnya ini dibaca samar. Contohnya ini wal fath. Nah, tetap ada sifatnya ha, dia mengalir suara dan nafasnya. Wal fath. Nah, contohnya yang ini karena dia qalqalah langsung mengalir saja qalqalah. Wal fajr. Fajr karena qalqalah, jar. Ash. Nah, ini shin bukan qalqalah, namun kita tetap baca ash. Terus lidah terakhirnya di huruf ro-nya. Asyr. Nah, tapi bukan qalqalah, cuman huruf ro-nya ini samar. Asyr. Nah. Wal wat. Nah, taknya desis wat. Teman di akhirnya dia disambung dengan ro tapi dengan suara yang samar. Wat. Nah. Wastaghfir. Fir. Ada huruf hanya di akhir, namun tidak jelas, samar. Contoh yang lainnya ini kalmuhl, kal'ihn, ihn. Nah, nun ada cuman samar dia. Ba's. Nah, ini jelas ada ba's. Nah. Wa yaqbid, bid, ada nun di akhirnya. Wal jism. Tadi tidak dibaca qalqalah jelas ya. Jism, tapi jism. Bibirnya terakhir di mim. Wal jis, kemudian bibirnya menutup di makhrajnya mim. Wal jis. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu bacanya, bisa lebih lengkapnya di video yang telah lalu. Kemudian halaman 26 di sini kita ini ada mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu ba, maka didengungkan ya. Rabbihkum bil haqq. Ini jelas dengungnya karena hidung lagi pilek. Didengungkan kumbil. Di sini selain ini yang jadi pokoknya ini ketika dia huruf qalqalah kemudian ditasdid ada tanda waqaf. Nah, maka baca qalqalahnya dia ditahan dulu kemudian dia diikuti dengan qalqalah, muncul qalqalahnya. Contohnya bil haqqu. Nah, tahan dulu kemudian qalqalah. Contoh ini watab. Nah, tidak muncul langsung ya watab, tapi watab. Nah, muncul setelah ditahan sebentar. Wal hajj. Nah, bil haqqu. Dan sini bil qistu. Nah, bukan bil qist tapi bil qistu. Nah, qalqalahnya muncul. Ini diqalqalahkan bil qistu. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya ini halaman 27 latihan 28 latihan. Sini 28 kita cara membaca huruf-huruf di awal surat biasanya. Kita baca alif lam mim. Ini tegukan mimnya ya, ada tasdid. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Di sini ada berlaku huruf hukum ikhfa juga ya.
Ayung, ada ini so tebal. Iung, dengungkan dulu, kemudian sod. Nah, toha, tosin, mim, tosin, yasin, sod. Qalqalah di akhirnya hamim, ain, siung, qaf. Ini dengung-dengung semuanya. Ain, didengungkan. Siung, dengung juga. Nun. Di sini ada rumus dalam membaca huruf-huruf di awal surat. Untuk yang di awal surat ini, untuk alif ini dibaca huruf alif. Untuk yang dibaca harokat itu rumusnya hayyun toharo. Ha, hayyun, ha, hamim, ha. Nah, dibaca harokat, dibaca harokatnya. Ha, ini dibaca harokat. Ya, kemudian ya. Yasin, ya, ini dibaca harokatnya. Ya, bukan dibaca hurufnya ya. Ya, tapi ya. To, kemudian to ini. Toha, ini dibaca huruf harokatnya. Toha. Kemudian ha ini baca harokat. Ha, bukan ha ya, bukan huruf. Kemudian ro. Huruf ro ini dibaca ro, harokat ya dibaca. Nah, selain huruf itu hayyun toharo, ha, ya, to, ha, ro. Ini dibaca harokat, yang lainnya dibaca huruf semua. Lam, mim, sod. Nah, kemudian sin, sod, ain, dibaca huruf, qaf dibaca huruf, nun dibaca hurufnya. Nah, kemudian di sini ada latihan-latihan masuk ujian. Kalau selesai ini selesai pembahasan rangkuman Iqra jilid yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari ini. Barakallahu fikum. Ila huna subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.